Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarifuddin Syahrir, NIM 20200 Prodi Ilmu Hukum 1 semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin keterkaitan kebijakan pemerintah dengan perlindungan lingkungan hidup. 1. Keterkaitan kebijakan pemerintah perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya terbagi dalam dua kategori besar, yaitu kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan konservasi, serta kebijakan pengadilan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Cakupan kebijakan ini terbagi dalam lingkungan dalam negeri yang mencakup tingkat nasional dan daerah, serta lingkup luar negeri untuk memenuhi tanggung jawab komitmen internasional. Dalam struktur pemerintah, pelaksanaan kedua kebijakan ini tidak berada di bawah satu lembaga, baik tingkat nasional maupun daerah. Setiap kategori kebijakan pada dasarnya terbagi kembali dalam beberapa elemen kebijakan, yaitu diantaranya kelembagaan dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan pembiayaan. Masing-masing elemen ini pun juga seringkali terkotak-kotak menjadi dua pokok dan fungsi satu lembaga tersedia secara eksekutif. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup ini adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, merumuskan masukan untuk kebijakan PLH yang akan datang. Poin kedua, kondisi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun sudah ada undang-undang jelas mengatur, masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Pada 2018, PT Ex Pravet Nasuba di Sumatera Utara membuang limbah cair ke aliran Sungai Deli karena perusahaan tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai. Kasus pencemaran sungai ini mencuat akibat aduan masyarakat kepada pihak berwajib. Akibat ulahnya, PT Ex Pravet Nasuba menerima surat peringatan dari pemerintah Kota Medan dan pada akhirnya Pemerintahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyegel PT Ex Pravet Nasuba penyegelan tersebut sesuai dengan pasal 68, Pasal 100, Pasal 116 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Poin ketiga, contoh khusus lingkungan dan penyelesaiannya. Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari masa adanya kawasan industri di Semarang yang beroperasi tanpa berlebih dahulu memenuhi kewajiban studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Selain itu, sejumlah industri di Semarang juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu 6 bulan sekali, menyampaikan laporan kepada Badan Pengadilan Dampak Lingkungan Daerah atau Bapedalda Semarang. Kalau sebuah kawasan industri sudah beroperasi, sebuah melakukan studi AMDAL Bapedalda ya tidak bisa dibuat apa-apa. Kami paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apapun yang bisa kami lakukan. Terus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul, kata Muhammad Wahyudi kepada Sub Bidang AMDAL Bapedalda Semarang. Di Semarang, Wahyudi menceritakan kawasan industri di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, misalnya, sejak beroperasi 2 tahun lalu hingga saat ini belum mempunyai AMDAL. Padahal menurut Wahyudin, salah satu syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban melaksanakan studi AMDAL. Bapedalda berkali-kali menelpon pengelola kawasan industri tersebut, menanyakan kelengkapan dokumen AMDAL mereka, namun sampai sekarang jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi AMDAL, bentuk pemilik kawasan itu saja belum pernah
ujarnya. Wahyudi menyangka sikap pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan studi AMDAL. Menurut dia, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja penguasa yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak menyampaikan laporan rutin 6 bulan sekali kepada Bapedalda. Wahyudi mengatakan kawasan industri Terboyo misalnya tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada lingkungan kepada Bapedalda. Upaya untuk mengatasi satu, menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbarui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. 2. Untuk menghindari terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. 3. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.